respon orang-orang saat memakan cabai Carolina atau Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia versi Guinness Book of Records. Tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang memakannya, Iwan Hermawan juga merasakan nikmatnya pedas cabai tersebut di rekening bank miliknya. Awalnya coba-coba, warga Desa Tempuran, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini sukses membudidayakan cabai Carolina di lahan seluas setengah hektar dengan sistem greenhouse. Dari budidaya ini, ia bisa meraup cuan besar. Bayangkan saja, per kilogramnya cabai Carolina dijual seharga Rp1 juta dan Rp15.000 per buah. Penjualannya pun hanya untuk kalangan tertentu seperti pengelola hotel, restoran, dan rumah makan ternama. Selain lewat media sosial, pembeli juga bisa langsung datang ke lokasi. Meskipun terlihat menjanjikan, merawat tanaman cabai Carolina diakui Iwan membutuhkan ketelatenan tinggi karena mudah terserang penyakit dan sensitif suhu sehingga rentan mati. Cuman ada sedikit, karena ini cabai dari luar ya, cabai impor, jadi ada sedikit perlakuan. Cabai Carolina diciptakan oleh Ed Curry dari Parker Buck Pepper Company di Carolina Selatan, Amerika Serikat. Cabai ini masuk kategori cabai terpedas di dunia versi Guinness Book of Records. Sebuah inovasi dilakukan warga di Gang Neglasari, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Mereka menanam ratusan pohon anggur di gang-gang sempit di tengah permukiman. Proses pembibitan dilakukan oleh warga dengan memanfaatkan lahan kosong. Pohon anggur tersebar merambat bahkan hampir di setiap rumah warga. Tak heran, Gang Neglasari kini dijuluki sebagai Kampung Anggur. Nah, terrealisasi itu baru 6-7 bulan ke belakang. Nah, pada saat ada dorongan dari pihak pemerintah setempat, terciptalah Kampung Anggur ini. Baru berdiri beberapa bulan yang lalu, belum ada penjualan atau belum ada penghasilan buat warga, tapi setidaknya kami sebagai warga sangat mendukung gitu. Saat ini, Pokja Budidaya Anggur masih fokus dalam menyebarkan bibit sekaligus mengedukasi warga cara memelihara tanaman anggur hingga bisa berbuah. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan di Jawa Timur sekarang kita mau icip-icip kuliner serba sayur dari Kota Pahlawan, Surabaya. Ada urap yang disebut urap lumut karena salah satu bahannya memang menggunakan lumut. Ada juga nasi sayur yang sudah eksis sejak 36 tahun lalu. Lumut bisa dimakan? Ternyata bisa. Di Surabaya ada warung yang hidangan andalannya bernama urap lumut. Lumut yang dimaksud adalah jamur tanah atau jamur batu yang aman untuk dikonsumsi. Jamur ini pada umumnya terdapat di sekitar telaga. Untuk bisa dikonsumsi dan diolah menjadi makanan, jamur tanah ini harus dicuci berulang kali. Kita bilas sampai 5 atau 6 kali baru bersih. Terus kita kukus, habis kita kukus bisa dicampur sama bumbu. Hampir sama seperti urap sayur pada umumnya, urap lumut juga terdiri atas beberapa sayuran yang dicampur dengan parutan kelapa. Sambalnya terbuat dari campuran cabai rawit dan kencur sehingga aromanya sangat khas. Nah, cara makannya ini kita campur-campur dulu, diaduk, terus dicocol pakai sambelnya. Ini yang membedakan ya dari urap biasanya. Kita rasain ya, urap lumut. Biasa, saya nggak nyangka kalau ini tuh lumut. Bisa dinikmati setiap hari mulai pukul 2 siang. Harga urap lumut Rp5.000 saja per porsi. Dan ternyata yang baru kali ini mencoba makan lumut bukan saya saja. Ya pengen coba aja, soalnya mungkin ya ada lumutnya itu penasaran. Kita beralih ke pusat kota Surabaya, tepatnya di sentra kuliner Jalan Embong Blimbing. Pemilik warung ini, Syaiful, sudah lebih dari 30 tahun berjualan nasi sayur. Nasi sayur ini dilengkapi mie, ayam, telur, dan sayur sawi yang ditumis menjadi satu. Sang pemilik yang semula berjualan nasi goreng biasa, mengaku nasi sayur ini sebenarnya kreasi berdasarkan permintaan pelanggan. Tak disangka, peminatnya justru banyak. Dalam satu hari, Saiful mengaku bisa menjual 80-100 porsi nasi sayur.
terus dicoba, pokoknya yang suka gitu. Terus teman-temannya nyoba juga, akhirnya suka, ngerekomendasikan ke teman-teman yang lain. Jadi yang terkenal nasi sayurnya, nasi sayur ayam. Walaupun cara membuatnya sederhana, rasanya cukup menggugah selera. Saya udah penasaran banget nih gimana rasanya. Ini dia nih, sayur yang melimpah. Rasanya tuh gurih, dominan sayur sawi memang ya. Cuma yang bikin makin enak di lidah itu ada rasa gurih-gurihnya karena ada ayamnya, ayam disuir-suir. Terus ada minyak sedikit. Jadi mungkin kayak nasi goreng maut, cuma karena ini pakai nasi putih ya. Jadi enak banget lah, pas. Penggemar setianya bukan cuma warga Surabaya, tapi juga wilayah sekitarnya. Dari dulu awal bujang sebelum berkeluarga udah makan sini. Kawannya dari cita rasanya. Tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk menikmati nasi sayur ini. Seporsi nasi sayur putih harganya Rp20.000. Sementara nasi goreng sayur harganya Rp25.000. Warung nasi sayur milik Saiful buka setiap hari mulai pukul 11 siang hingga 9 malam. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah pelatih PUS dilepas liarkan kembali ke Taman Nasional Sydney, Australia setelah 50 tahun menghilang dari lokasi tersebut. Sementara jumlah anak hewan di kebun binatang Park de las Lioners di Lima, Peru memberi kesan menggemaskan dan lucu. Informasinya sesaat lagi.